Season 2, Bab 64 Persiapan Menikah. Halo, gengs. Aku upload visual baru untuk vote visual Babang Erlan di TikTok ya. Cari aja @kolomlangit, author untuk cek. Bian seketika menunduk demi menyembunyikan rona merah pada wajahnya, sementara Alia dan Vio saling lirik. Wajah dua gadis itu seketika pucat. Tubuh meremang, sebab tatapan Boy seolah membelah tubuh mereka menjadi dua bagian. Aku cuma nambahin, Kak. Alia yang mulai. Ucap Vio, langsung menunduk dengan jemari saling meremas. Aku nggak ikutan, Kak. Tambah Bian. Nggak ikutan tapi pipi kamu merah begitu. Artinya, tatapan lelaki itu penuh selidik. Ya Allah. Bian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Alia masih berdiri di tempat dengan bibir mengerucut. Nguping pembicaraan orang itu nggak sopan. Aku nggak nguping. Pintunya terbuka dan aku kebetulan lewat dengar kamu ngomong ganas-ganas di kamar. Pipi Alia semakin merona mendengar ucapan lelaki itu. Ia memutar tubuh sehingga posisinya membelakangi Boy. Mama sama papa aja dengar. Tambah Boy, membuat tiga gadis itu menatap ke arah pintu. Benar, Aileen dan Alfian berdiri di sana. Alfian hendak masuk, namun segera ditarik istrinya. Ayo ke kamar. Ada yang mau aku tanyakan. Bentar dulu, mau ngomong sama anak-anak. Alia memberi isyarat dengan wajah hampir menangis ke arah Aileen. Kalau nggak ikut aku ke kamar, pintunya aku kunci ya, Mas. Ancam Aileen melangkah pergi. Kok gitu? Terpaksa ia segera menyusul istrinya. Hal yang membuat Alia mengusap dada, bernapas lega. Kak, kita kan cuma bercanda, godain Bian doang. Gak ada tujuan lain, kok. Ucap Vio beberapa saat setelahnya. Ya aku paham, tapi saat membahas hal-hal seperti itu, iblis akan mudah menguasai hati kalian dan membuat kalian memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Boy melirik Alia yang malam itu tampak manis dengan gamis dan hijab. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Hijabnya jangan dilepas lagi, ya? Begitu kan manis kelihatan. Ini kan dipaksa ibu, gak boleh datang ke lamarannya Bian kalau gak ijaban. Besok buka lagi lah. Ucap gadis itu. Boy menghembuskan napas panjang, menggeleng pelan. Di sisi lain, Pak Andi terlihat sangat kesal setibanya di rumah. Penolakan Alfian benar-benar membuatnya tersinggung dan merasa tidak dihargai. Terlebih, hanya dengan jarak beberapa hari saja Alfian sudah menerima lamaran dari laki-laki lain. Padahal kalau kamu bisa menikah dengan Bian, itu bisa menyelamatkan perusahaan kita yang hampir bangkrut. Ucapnya sembari menghempas tubuhnya pada kursi. Revan hanya diam menatap ayahnya. Orang-orang akan semakin menghormati kita dan akan ada banyak perusahaan yang mau bekerja sama lagi. Tapi, sekarang harapan untuk menyelamatkan perusahaan sudah hancur. Kita hanya perlu terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Revan ikut duduk di sofa. Memijat kepala yang terasa berdenyut. Bahkan mengaku lulusan Al-Azhar saja mereka masih menolak kamu. Padahal apa sih kelebihan si Erlan itu? Yang aku heran, dia masih bisa selamat dari kecelakaan 4 tahun lalu. Padahal mobilnya dihantam truk. Dia bahkan sudah tertabrak dan terpental jauh. Itu karena kamu tidak becus bekerja. Seandainya saat itu kamu pastikan dia benar-benar tewas dalam kecelakaan itu, semua sudah aman sekarang. Bahkan selama Erlan menghilang 4 tahun itu, kamu sama sekali tidak bisa merebut hati Bian. Ayah tahu sendiri Bian sulit ditemui. Dia dijaga papa dan kakak-kakaknya. Baru mendekat sedikit saja sudah dihalangi. Mereka terlalu so agamis. Pak Andi mendengkus kesal. Setelah melihat Alfian, mengakui putranya sebagai lulusan universitas ternama seperti Al-Azhar mungkin akan jadi pertimbangan besar. Sayang, kebohongan itu bahkan tak dapat meluluhkan hatinya. Aku masih bisa menghancurkan pernikahan mereka, ucap Revan. Bagaimana lagi?
Bian menolak kamu. Ya, aku suka Bian, tapi tidak segila itu. Aku hanya ingin Erlan hancur. Bibirnya mengulas senyum penuh misteri. Proses persiapan pernikahan berjalan lancar. Mulai dari konsep pernikahan, sebuah gedung hotel yang akan menjadi tempat berlangsungnya acara, banyaknya undangan yang disebar, sampai tingkat keamanan yang akan dipersiapkan di acara resepsi. Alfian, Darren dan Ellen harus mengeluarkan dana yang fantastis untuk pernikahan pertama di keluarga mereka, sebab pernikahan yang akan digelar tidak hanya meriah tetapi juga mewah. Door prize umroh untuk 50 tamu akan diundi di akhir acara, juga hadiah menarik lainnya. Selama proses persiapan itu Erlan dan Bian tidak diizinkan bertemu. Bahkan untuk fitting pakaian pengantin dilakukan di tempat yang berbeda. Bian menjalani masa pingitan dan tidak diizinkan keluar rumah. Bahkan untuk perawatan, pihak salon sengaja didatangkan ke rumah. Pernikahan tinggal 1 hari lagi, malamnya digelar acara pengajian di rumah masing-masing pengantin laki-laki dan perempuan. Ya Allah, anakku cantik sekali. Ucap Aileen memandangi putrinya yang malam itu terbalut gaun putih. Suaminya pasti tidak bisa berpaling, istrinya secantik itu. Aku rasa Erlan pasti sangat menyesal dulu mengabaikannya. Ucap Riana. Semoga pernikahan mereka kali ini membawa berkah untuk mereka dan orang-orang di sekeliling mereka. Semoga kejadian 4 tahun lalu menjadi pelajaran berharga agar kedepannya mereka akan saling menjaga satu sama lain. Tambah Ellen. Ya Allah, aku pun berharap semoga anakku mendapatkan jodoh yang baik. Aku benar-benar takut. Kata orang, karma berlaku. Melihat kelakuan Bara dulu, aku benar-benar khawatir Alia yang akan menelan akibatnya. Mata Mia berkaca-kaca. Alia bukan anakmu saja, tapi anakku juga. Aku yang akan memastikan dia dapat jodoh yang baik. Tapi, lihat dia. Kelakuannya sama seperti ayahnya. Darah memang lebih kental. Riana tersenyum mengusap bahu wanita itu. Dia masih terlalu muda. Maaf, aku bukan mau membandingkan diriku dengannya. Tapi, aku dulu jauh lebih buruk dari Alia. Tapi, kita tidak tahu kapan Allah memberikan hidayah untuk kita. Siapa tahu setelah menikah, Alia akan jadi lebih baik. Amin. Semoga dia mendapatkan jodoh yang baik. Sementara di sisi lain, Alfian dan Mama Feni menyambut para kerabat yang berdatangan. Pengajian malam itu hanya melibatkan kerabat dekat saja, namun terlihat cukup ramai dan memenuhi setiap ruang. Sesekali ia berkoordinasi dengan Joe dan Bara, yang ditugaskan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dari jarak tidak begitu jauh, Alfian menatap putrinya yang duduk di antara para wanita. Matanya tiba-tiba mengembun. Kenapa, Mas? Ia tersadar saat tiba-tiba Ellen hadir di sisinya. Aneh, ya. Seharusnya aku bahagia anakku akan menikah. Melihatnya duduk di sana, dari matanya aku bisa melihat kebahagiaan. Kenapa rasanya sakit memikirkan dia akan membagi cintanya dengan laki-laki lain? Setelah menikah, suaminya akan menggantikanku menjadi orang pertama di hatinya. Dia mungkin tidak akan membutuhkanku lagi. Kamu masih cemburu, Mas? Bukankah kalau Erlan menikah dengan Bian, dia akan menjadi anak kita juga? Tapi, kenapa rasanya berat melepasnya? Aku yang menyambutnya saat pertama kali dia menyapa dunia. Aku yang menjaganya saat dia sakit. Aku yang mengajarinya berjalan, berbicara. Dan setelah dewasa, seseorang mengambilnya dari kita. Bukan mengambil. Justru Erlanlah yang akan menyempurnakan Bian. Memberinya cinta yang halal, mengajarinya mandiri, dan melindunginya dari zina. Erlan yang akan menggantikan kita menjaganya